Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda menyaksikan program Mutiara Iman Kompas TV. Hari ini sudah hadir bersama saya, Aulia Tasya, di studio Kompas TV ada Ustazah Galuh. Selamat datang Ustazah di studio Kompas TV hari ini. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya. Ada banyak keistimewaan di bulan Ramadan, termasuk dengan banyaknya pahala yang dapat kita raih tentunya. Nah, tema kita dalam Mutiara Iman kali ini adalah Ramadan Ladang Pahala bagi Wanita. Kita dengarkan terlebih dahulu tausiah awal dari Ustazah Galuh. Terima kasih Mbak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi sudah disampaikan Mbak Tasa ya, dalam rangka menghadapi Ramadan, sebenarnya kita perlu mempersiapkan diri ya, kita sebagai para wanita ini, ya, para wanita ini kita dapat haid nih, gitu kan? Aduh, iya kan. itu udah masalah wanita tiap bulan ya. Iya, wah, padahal kalau cowok-cowok bisa full nih puasanya, setidaknya kan begitu. Gimana nih kita perempuan ini untuk bisa mendapatkan reward yang sama dengan para bapak-bapak, para kakak-kakak gitu ya, yang cowok-cowok. Walaupun sedang dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid misalnya, atau dalam 1 bulan pasti ada entah tengah kah, pinggir kah, depan belakang kah. Kita kalau perempuan begitu ya, khususnya seperti itu kata Sam. Nah, dari awal dulu kita, kalau Islam itu sebenarnya ya memberikan kepada umatnya itu, kita tahu dulu sebenarnya yang pertama itu puasa itu diwajibkan untuk semua yang namanya perempuan ataupun laki-laki. Kutiba alaikumusiyam, panggilannya dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Nah, orang-orang yang beriman ini mau cowok mau cewek itu sama, di mata Allah sama. Nah, kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada umat Islam yang beriman ini untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Begitu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini juga dimintakan kepada semua umat gitu. Siapa nih yang bisa bertakwa? Ya bisa laki-laki, ya bisa perempuan, ya bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu, bisa adik-adik. Yang penting Islam ya. Yang penting amanmu tadi, Islam, beriman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana lagi kalau Islam itu intinya mewajibkannya, kalau tadi dengan panggilan itu. Ada juga di ayat lain, jadi kalau khususnya gimana kita wajib itu di surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Jadi bisa dilihat, bisa sambil buka, mau laki-laki perempuan nanti sama sama pahalanya kan gitu. Baik Ustazah. Nah, Ramadan ini kan merupakan bulan yang kita nanti-nanti ya setiap tahunnya. Sebagai umat Islam tentunya kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan ini. Tentunya akan mendapatkan pahala ya imbalannya ketika kita menjalankan puasa gitu. Tapi kenapa gitu sebenarnya kita kan berpuasa wajib ya. Kok bisa kita dikasih imbalan gitu? Padahal itu adalah kewajiban kita gitu. Wah, ini pertanyaan Mbak Tasya ini mendalam ya, dan mendasar ya. Ya, artinya itu tadi ya. Yang pertama sebenarnya kalau kita bisa bilang Mbak Tasya, Allah itu sebenarnya kasih ke kita itu ngobrolnya dengan umat itu berdasarkan
secara umum ya. Secara umumnya orang itu kalau ada reward and punishment itu dia baru mau gitu. Jadi misalnya anak-anak nih, kalau anak-anak itu kesadaran belajar ya, contoh ya, kesadaran belajarnya masih belum tumbuh, itu kalau dek belajar dek, nanti kalau udah kerjain PR-nya, mama kasih es krim misalnya. Dapat reward. Reward. Kan kalau enggak mengerjakan, awas ya, enggak diberikan es krim dan seterusnya. Enggak boleh main game misalnya. Punishment. Nah, itulah sebenarnya manusia itu dasarnya begitu. Sehingga Allah itu ngajarin mengarahkan manusia itu dengan apa sih? Ini loh yang wajib. Jadi wajib itu kalian nggak boleh lepas gitu, wajib. Tetapi tetap juga diarahkan ada boleh lo sunnah, boleh lo mubah, ada lo yang makruh kan gitu, ada yang sama sekali tidak boleh. Jadi sebenarnya Islam itu ngajarin ke kita panduannya begini gitu. Nah tapi karena manusia itu ya sifatnya manusia ya, suka brekele, suka mokel gitu ya. Iya, kita sempat bahas tadi ya. Iya, suka mokel, suka ini. Jadi dikasih tahu, puasa itu yang begini loh. Yang wajib itu cuman Ramadan puasa itu, ya kan? Terus yang wajib itu cuman bayar kifarat, itu wajib karena salah kita, bayarlah kifarat dengan puasa misalnya. Lagi untuk wanita ya ketika qadha ya, itu juga wajib. Tapi wajib aslinya kan cuma satu pas Ramadan itu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya Allah sayang ke kita itu dengan bahasanya, dengan apa? Kedisiplinan. Sehingga kamu kalau wajib-wajib aja, manusia kayaknya wajib-wajib aja nggak diribet, dia ini apa cuek. Oh gitu ya. Iya tidak? Iya sih. Kalau wajib tidak dikasih reward itu pasti cuek. Kecuali, nah ini sudah naik tingkat nih. La'allakum tatakun tadi ya. La'allakum tatakun. La'allakum tatakun itu apa? Muslim, mukmin itu beriman, tapi tidak semua orang beriman itu bertakwa. Nah, jadi bertakwa itu tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang jadi beriman dulu, terus iya, nanti bertakwa lagi. Bertakwa. Nah, bertakwa tuh yang kayak apa? Dia yang karena takwa itu kan dari kata-kata wako, yaki, wikoyata. Artinya apa? Menjaga, kemudian apa namanya? Berhati-hati gitu ya. Nah, berhati-hati ini apa? Berhati-hati menjaga diri dari kemaksiatan sehingga berdekat dengan Allah itu tidak terganggu gitu. Menarik sekali ya. Karena kan kadang kita kan yang masih belajar mungkin belum tahu nih kalau misalkan kita harus beriman, percaya aja nih ternyata kita juga harus bertakwa. Baik saudara, pembahasan kita akan berlanjut setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di program Mutiara Iman. Saudara, Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman di Kompas TV bersama saya Aulia Tasya dan juga Ustazah Galo di sini. Kita masih membahas tentang Ramadan dan juga wanita ya tentunya. Nah, untuk ibadah dan seperti sholat dan puasa itu kan kewajiban. Tapi bagaimana sih sholat dan puasa yang bisa menjadi pahala bagi kita gitu? Kadang kan kalau misalkan berpuasa kita misalkan lupa nih kalau hari ini puasa tiba-tiba minum. Nah itu gimana tuh nilai puasanya? Apakah masih worth it dilanjutkan gitu? Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut soal itu ya Ustazah. Baik Mbak Tasa. Jadi kalau puasa ini bagi perempuan ya. Iya. Bahkan kalau tadi di awal kita sampaikan bahwa perempuan itu ada jeda tadi ya, ada jeda. Kita kayak apa nih pas puasa, sekira kita dalam puasa, dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala
sebagaimana orang menjalankan puasanya. Jadi artinya tidak terkurang misalnya. Nah, perlu kita pahami bahwa orang yang perempuan yang sedang menstruasi atau haid atau having period itu sebenarnya yang tidak boleh kan cuma puasa sama sholat. Iya. Nah, kalau kita merasa bahwa ibadah itu hanya puasa dan sholat, hilanglah kedekatan kita dengan Allah Ta'ala kan gitu. Padahal Allah Ta'ala itu membentangkan seluas-luasnya ladang ibadah itu untuk umatnya. Kalau perempuan posisinya lagi haid misalnya, kita tetap berkhidmat. Misalnya seorang ibu nih kayak saya, kalau Mbak Tasya mungkin belum ibu ya, Iya. bisa juga berkhidmat untuk keluarga, misalnya bangunin kakak, bangunin adik untuk sahur, Nyiapin misalnya. sahur, nyiapin buka Nyiapin gitu ya. sahur, nyiapin buka, bersedekah, dan berbuat baik yang lainnya itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah seperti Oh itu. iya. Tidak harus puasa tapi esensinya nggak dapet, misalnya puasa tapi ngerumpi. Aduh. Ngerumpinya tuh ngerumpi kejelekan orang Aduh, misalnya. itu biasanya tuh kalau misalkan pada ngeles, enggak, kita lagi nge-review aja. Padahal itu bisa mengurangi pahala puasa ya. Puasa. Jadi ketika kita beribadah di bulan Ramadan bukan cuma sholat dan puasa, ada beberapa hal juga yang harus dijaga seperti kata Ustazah tadi ya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan lagi puasa itu pengennya ngantuk gitu, pengennya bobo gitu ya, tidur. Nah itu katanya kalau misalkan orang berpuasa tidur itu bisa jadi pahala juga bagi mereka, apakah benar Ustazah? Betul sekali. Dari kan pintu masuknya, pintu masuknya setiap umat Islam itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sesungguhnya manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya manusianya itu apa sebenarnya? Ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya ibadah. Mau minum bismillah misalnya, itu ingat kepada Allah. Mau tidur ya baca doa, itu adalah ibadah. Nah, apalagi ketika kita puasa, seluruh apa yang kita lakukan, selain itu tidak maksiat ya, jangan maksiat, insya Allah kita niatkan ibadah kepada Allah, itu adalah bernilai ibadah. Kalau tadi Mbak Tasya nanya, kalau makan gimana? Asal makan itu tidak disengaja, ya lanjut. Ya lanjut, tapi kalau dilanjutin ya bahaya ya. Kalau dilanjut jangan ditaguk. Jadi kalau sudah ingat, oh ya, yang sudah masuk rakungan nih, biar aja. Tapi yang masih dimuntung dikeluarkan karena belum masuk ya. Yang membatalkan itu kan ketika masuk rakungan. Jadi kalau misalnya Mbak Tasya bantu mama nih masak misalnya, wah nggak pede nih mau ada ngundang orang, kok enak nggak ya ini masakannya? Terus dicobain tuh masakannya. Tapi sampai di lidah aja ya, jangan telan masuk rakungan. Nah itu. Tadi sempat saya sampaikan juga soal ibadah bagi para wanita ya di bulan Ramadan, istimewanya seperti menyiapkan sahur, berbuka untuk keluarga. Nah itu apakah bisa jadi jalan untuk menambah pahala gitu Pak bagi para wanita? Ya, absolutely yes. Okay. Dengan yakin ya. Pasti. Tapi gini Mbak Tasya ya, semua itu yang namanya ibadah itu semua adalah murni niat dari dalam diri kita, gitu ya. Jangan ada rasa, misalnya ada kesombongan, ada rasa, aduh, aku nggak jadi inilah, kita nggak jadi kuliah, puasa nih. Capek gitu ya. Nah. Siang panas-panas, biasanya kan ada jadwal kuliah yang siang atau ada pekerjaan yang dilakukan di siang hari gitu. Jadi sebenarnya mindset ya. Mindset itu kita itu badan itu kan sebenarnya sudah disetel gitu. Disetel ya. Kalau kita misalnya kita lihat literasi ya, bagaimana dokter itu menyampaikan bahwa sebenarnya puasa itu untuk kesehatan. Bagaimana kita detox
dengan puasa itu gitu. Nah, kalau kita kemudian memahami itu detox yang sifatnya duniawi ya, physically. Tetapi kenapa enggak kita punya tujuan yang lebih utama dari itu? La'allakum tattaqun tadi. La'allakum tattaqun dengan bertakwa itu reward-nya luar biasa sebenarnya Mbak Tasya. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari segala kesulitan gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya yaitu kembali ke kita percaya enggak gitu. Kalau misalkan nggak percaya, Kalau nggak percaya kan berarti nggak bisa masuk derajat takwa tadi. waduh. Percaya cuma Allah sama Rasul doang. Tapi nggak percaya bahwa Allah itu ada. Artinya ketika kita disayang sama Allah kan berarti itu Allah ada. Iya. Ketika kita berdoa itu kan kita rasa Allah ada. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya nih lah, kalau lagi galau, lagi ini, yakin tuh Allahnya ada. Waduh, menggoyahkan keimanan ya itu ya. Kenapa enggak sih minta tolong sama Allah yang maha dari segala maha gitu, yang bisa membolak-balikkan hati manusia ya kan. Nah, gitu. Kadang ya kalau misalkan kita lagi berpuasa, kadang emosi nggak bisa dijaga, apalagi nih para wanita udah bantuin misalkan di rumah, capek kerja, siapin buka gitu, ternyata masakan yang dimasak hari itu kurang enak gitu, terus ada yang komplain, ada yang komen gitu orang rumah, aduh rasanya kan jadi nggak enak ya. Gimana tuh untuk menghindari emosi kita agar tidak marah gitu di bulan Ramadan? Mungkin akan kita bahas setelah yang satu ini Ustazah. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Iman. Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman menyambut bulan suci Ramadan pada tahun 2026 ini saudara. Bersama saya Aulia Tasya dan juga Ustazah Galuh di sini kita membahas soal menjaga emosi di bulan Ramadan. Apalagi bagi para wanita nih yang sudah susah payah menyiapkan buka, menyiapkan sahur, terus dapat lonjakan emosi dari mana-mana karena komentar yang kurang nyaman gitu ya. Gimana sih Ustazah caranya kita nih biar gak marah-marah saat bulan Ramadan? Iya. Gini Mbak Tasya, memang kita perempuan inilah misalnya lebih cenderung ke perasaan. Ya, Kita kan halus perasaannya halus ya. perasaannya. Jadi kalau tersentuh itu rasanya kok gimana. Nah itu kembali ke diri kita berarti, dan juga disampaikan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah komunikasi kita kepada yang berkaitan ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ke kita misalnya ke diri kita sendiri itu sudah harus di-set bahwa kita memang harus sabar. Ya sabar ya, artinya sabar itu kita berasanya bahwa apa yang sudah kita lakukan, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, itu insya Allah yang membalas itu bukan manusia, tapi Allah Ta'ala. Nah itu agak sulit memang. Sulit ya. Iya, tapi ya perlu dilatih. Jadi itu sudah tahap di mana orang itu tidak terlalu tidak terlalu beranggapan gitu kepada hal-hal yang tidak membawa kepada hal yang positif. Satu, kalau misalnya nih kita udah berusaha sekuat tenaga, jadi kita lihat positifnya. Mungkin dia komen itu benar nggak ya, misalnya kurang asin, benar nggak ya? Oh kalau memang benar-benar asin, berarti kita perbaiki. Berarti memang kurang asin, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang sudah semampu kita seperti itu, ya
kalau orang Jawa bilang tuh semeleh. Semeleh. Semeleh itu apa? Maksudnya tuh ya sudahlah gitu. Ya sudahlah itu Udah semeleh kejadian ya. juga gitu Sudah ya. ya dalam arti kita sudah memberikan yang terbaik, dan inilah yang terbaik yang kita bisa gitu. Ya sudah, selesai gitu. Kalau orang mau komen bagaimana, ya kalau nggak baik misalnya, kalau memang bener-bener kayak kurang asin tadi, ya kita tambahin asin. Ya besok lagi lah diasinin Kalau lagi. hal kayak gitu ya mungkin saja masih bisa nih kita perbaikin. Apalagi kalau misalkan baru berbuka, oh kurang asin nih, kita tambahin lagi gitu kan, dimasak bentar gitu. Nah tapi nih kalau misalkan kita sebagai wanita di posisi sedang ngajarin adeknya mungkin ngaji di hari itu, atau nyuruh adek buat dek ngaji atau dek taraweh gitu kan. Apalagi bagi saya sendiri kan ya, karena punya adek gitu. Dan dia susah gitu misalkan disuruh saat itu untuk beribadah karena lagi main game atau apa segala macam. Nah itu kan jadi emosi ya, padahal kan kita tahu nih bulan Ramadan itu adalah bulannya beribadah. Apalagi mengaji di bulan ini kan kayak banyak gitu ya pahalanya. Kadang mau marah gitu bawaannya. Nah itu sih yang kadang susah gitu untuk jaga emosinya. Apalagi peran wanita ini ya, kita sebagai kakak, ibu sebagai ibu juga banyak gitu untuk pendidikan sendiri itu bagaimana ibu? Ya, kalau untuk pendidikan, jadi pendidikan itu kan kita punya strategi ya, strategi dalam mendidik anak. Setiap usia dia punya cara atau strateginya masing-masing. Nah seperti itu. Tapi secara umum sebenarnya di dalam pendidikan dalam keluarga itu kita ada yang namanya uswah hasanah. Contoh. Jadi mereka itu ada yang imitasi, ya metode imitasi. Jadi kalau misalnya kita bilang monyet misalnya, lalu dia segala binatang ini boleh berarti ya diucapkan. Nah, imitasi gitu. Kemudian sembahyang misalnya, sholat itu kan kadang anak usia balita itu kan kadang dia ikut gini ya, tapi masih tengok-tengok, kadang dia belum tahu, tapi ikut gerakannya. Itu metode imitasi. Nah strategi yang lain itu sebenarnya dengan tadi yang paling worth it itu ya, paling work itu adalah uswah hasanah. Jadi kalau misalnya gitu ya? Iya, misalnya Mbak Tasya dengan adik, yuk kita sholat. Nah sudah, pegang tangan, ayo ke masjid. Kalau cowok nih, cowok sama ditarik bapak-bapak, yuk kita ya dirangkul lah. Kalau ditarik nanti marah ya. Iya, atit gitu. Aduh. Ayo kita ke masjid. Nah gitu. Itu sudah biasanya itu yang paling manjur. Jadi kan kalau misalnya dek sholat atau dek ke masjid, sementara kita lagi asik ngapain, kan dia pasti kakak aja asik, mama aja asik, suruh-suruh orang. Nah gitu kan, itu dalam hati paling tidak ya, paling tidak dalam hati kan gini lah rasanya lagi main disuruh-suruh gitu. Nah kayak gitu, mama pang. Biasanya kayak itu. Tapi ada saya biasanya bilang kayak gitu, abang enggak kah? Nah lagi haid. Senjata yang paling mujarab. Berarti banyak ya peran wanita di bulan Ramadan ini, apalagi soal pendidikan gitu, karakter gitu ya. Saudara, ternyata ada banyak ya ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, terlepas kita wanita yang mungkin bisa berhalangan gitu ya saat berpuasa. Menarik sekali perbincangan kita di hari ini, terutama bersama Ustazah Galuh. Nah, hari ini kita sudah membahas soal Ramadan Ladang Pahala bagi Wanita. Saudara jangan lupa saksikan program Mutiara Iman di episode lainnya, tentunya dengan materi dan juga narasumber yang menarik. Terima kasih Ustazah Galuh sudah berhadir di sini. Saya Aulia Tasya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.